Halo sobat, apa kabar? Kali ini kita bakal ngobrol santai soal Raja Ampat, surga kecil yang ada di Papua Barat. Dan kenapa kita, khususnya anak muda, harus peduli buat menjaga keindahannya. Di video ini, gue bakal kasih gambaran lengkap tentang keindahan Raja Ampat, bahaya pertambangan nikel yang mau mengerang, update terbaru per Juni 2025, sampai cara-cara simple yang bisa kita lakuin untuk menjaga kelestarian alam di sana. Siapin cemilan deh dan nikmati perjalanan virtual kita ke salah satu bentang alam terindah di dunia. Bayangin Bro dan Sis, ada gugusan kepulauan yang dihuni lebih dari 1.500 spesies ikan, ratusan jenis karang, dan ribuan spesies biota laut lainnya. Itulah Raja Ampat, yang namanya secara harfiah artinya 4 raja. Karena dulu dikelilingi 4 raja wilayah adat, yaitu Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Tempat ini mendapat julukan surganya bawah laut karena keindahan terumbu karang dan kekayaan hayatinya yang masuk ke dalam Coral Triangle dunia. Selain underwaternya memikat, di daratnya juga tersimpan hutan hujan tropis yang memelihara ribuan spesies burung, serangga, dan flora endemik. Gak heran, Raja Ampat jadi destinasi impian buat para penyelam, fotografer, peneliti, dan juga traveler yang pengen ngerasain betapa luar biasanya biodiversity di Indonesia. Bahkan, UNESCO dan WWF sudah menganggapnya sebagai warisan alam dunia yang wajib dilindungi. Namun, keindahan yang spektakuler ini terancam oleh ambisi industri, khususnya pertambangan nikel. Yuk kita lanjut ke kenapa nikel malah jadi momok yang nyata. Sebelum bahas Raja Ampat, kita perlu tahu kenapa nikel itu laku keras. Nikel adalah logam penting untuk bikin baterai lithium ion yang dipakai di ponsel, laptop, dan tentunya mobil listrik. Diprediksi pada 2025, permintaan nikel global akan terus meroket karena peralihan ke energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi. Semakin banyak perusahaan otomotif memperluas produksi mobil listrik, makin dibutuhkannya nikel dengan kualitas tinggi. Indonesia pun jadi pusat perhatian karena menyimpan cadangan nikel laterit terbesar di dunia, termasuk di Sulawesi, Maluku Utara, dan katanya Raja Ampat. Menurut Detikcom tanggal 6 Juni 2025 dengan judul berita, tambang nikel di Raja Ampat diduga langgar aturan, KLH ancam cabut izin, menyebutkan bahwa ada 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, yakni PTGN, PT KSM, PT ASP, dan PT MRP. Keempat perusahaan tersebut telah mengantongi izin usaha pertambangan, namun hanya 3 dari 4 perusahaan, yaitu PTGN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Kesemuanya itu lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Laut Raja Ampat. Izin dan pelaku di Raja Ampat. Berdasarkan data, setidaknya ada 5 izin usaha pertambangan atau IUP nikel di wilayah Raja Ampat. Tapi sejauh ini, yang beroperasi hanya PT GAC Nikel, afiliasi dengan PT ANTM Tbk bersama PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. PT GAC Nikel beroperasi di Pulau GAC seluas kurang lebih 6.030 hektar. Meski wilayahnya termasuk pulau kecil yang mesti steril dari eksploitasi, menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. PT KW Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan sekitar 5 hektar di Pulau KW, menyebabkan sedimentasi dan kerusakan pesisir. PT Anugerah Surya Pratama (PMA) Tiongkok sudah bikin kerusakan hutan di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah. PT Mulia Raymond Perkasa kabarnya juga punya izin, tapi aktivitasnya belum segencar yang lain. Semua izin ini diterbitkan sejak 2017-2018. Meskipun sebenarnya izin eksplorasi awal sudah ada sejak sekitar 2011-2012, tapi berakhir diperpanjang beberapa kali hingga 2018. Artinya, pemerintah daerah dan pusat, yaitu Kementerian ESDM, terlibat dalam proses penerbitan izin.
Nah, padahal tata ruang wilayah RT/RW Raja Ampat jelas-jelas menetapkan kawasan ini sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional dan kawasan konservasi laut di bawah UU nomor 5 tahun 1990 serta UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dampak lingkungan. Pertambangan nikel di daerah tropis selalu berisiko tinggi. Kenapa? Karena yang pertama, kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Di dalam proses penggalian dan pembukaan lahan tambang, bikin sedimentasi parah yang terbawa arus ke laut, menyelumuti terumbu karang, hingga memutus rantai makanan laut. Beberapa laporan menyebut 80% terumbu karang di Raja Ampat bisa rusak permanen akibat sedimentasi dan polusi logam berat kalau aktivitas tambang berlanjut. Limbah cair atau tailings yang mengandung logam berat seperti nikel, krom, besi bisa mencemari air laut, mengancam populasi ikan, penyu, dan biota laut lainnya. Kedua, deforestasi dan hilangnya habitat. Pembukaan hutan di Pulau Batanta, Salawati, Gak dan KW berarti jutaan pohon hilang, tempat tinggal burung cendrawasih, kasuari, burung mambruk, bahkan spesies endemik lain. Kerusakan hutan juga berpotensi memicu erosi tanah yang pada gilirannya memperparah sedimentasi di laut. Ketiga, ancaman terhadap sumber air bersih. Tambang nikel butuh banyak air untuk proses laterisasi atau pencucian erosi laterit. Air tanah menjadi terancam. Sementara masyarakat lokal, nelayan dan petani rumput laut butuh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan budidaya rumput laut. Keempat, pencemaran udara dan kesehatan. Debu tambang mengandung partikel logam berat yang terhirup masyarakat sekitar. Ini berisiko penyakit pernafasan dan kelainan kulit. Dampak sosial dan budaya. Yang pertama, konflik lahan dan masyarakat adat. Banyak warga adat mengklaim lahan leluhur mereka tidak pernah di FPIC, Free, Prior, and Informed Consent. Mereka tidak dilibatkan sejak awal sehingga izin terbit tanpa persetujuan komunitas adat. Ketika aktivitas tambang berjalan, muncul perebutan lahan serta tensi sosial antara warga lokal dan pendatang, pekerja tambang. Yang kedua, hilangnya tradisi lokal. Hutan dan Laut Raja Ampat sejak ratusan tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat, nelayan, pemburu, budidaya rumput laut. Kalau ekosistemnya rusak, tradisi memancing dengan cara berkelanjutan atau sasi, atau cerita adat tentang laut jadi terancam punah. Yang ketiga, perekonomian jangka panjang terancam. Sektor pariwisata bahari di Raja Ampat sudah menyerap ribuan tenaga kerja lokal, mulai dari pemandu wisata, penginapan homestay, sampai pelaku usaha kuliner. Ekonomi biru atau blue economy di sini bisa menghasilkan sekitar 2,5 triliun rupiah per tahun, lebih tinggi dibanding potensi PAD atau pendapatan asli daerah dari tambang nikel yang relatif sebentar dan merusak. Studi internasional terhadap ancaman global. Menurut laporan Auriga Nusantara April 2025, ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat telah triple dalam 5 tahun terakhir, memicu deforestasi dan kerusakan terumbu karang yang mengancam spesies seperti penyu sisik atau critically endangered hawksbill sea turtles dan parimanpa atau vulnerable reef manta rays. Dari laporan itu juga bilang, meski Mahkamah Konstitusi sempat menegaskan pentingnya perlindungan khusus untuk pulau-pulau kecil, aktivitas tambang masih terus berjalan hingga Mei 2025 tanpa penegakan hukum memadai. PT Pulau Gak itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk prawisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Nah, sekarang kami tim sudah turun mengecek agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP
PT GAK yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Pengawasan KLH dan sanksi tegas. Baru-baru ini, tanggal 26 sampai 31 Mei 2025, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH melakukan inspeksi mendadak di 4 lokasi tambang nikel di Raja Ampat, mulai Pulau Gak, KW, Manuran, hingga Salawati. KLH menemukan pelanggaran serius seperti pembukaan lahan di luar izin PPKH, pengelolaan limbah yang asal-asalan, dan kerusakan hutan di dalam kawasan konservasi. Akhirnya, KLH mengeluarkan pelang penghentian aktivitas atau shutdown untuk beberapa titik tambang, termasuk PT Anugrah Surya Pratama di Pulau Manuran. Tanggal 6 Juni 2025, pemerintah resmi menyegel 4 tambang nikel yang terbukti melanggar aturan lingkungan. PT GAK Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Remon Perkasa. Menteri SDM Baheera Lahalina Dahlia bahkan menegaskan pembekuan sementara IUP PT GAK Nikel sembari dilakukan audit dan penyelidikan lebih lanjut. Izin tambang yang menyusup. Menteri ESDM Baheera Lahalina menyatakan sebenarnya ada 5 izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat, tapi sejauh ini hanya 1 yang betul-betul beroperasi, yaitu PT GAK Nikel. Menurutnya, penerbitan izin itu pernah melanggar UU nomor 1/2014 tentang pesisir dan pulau kecil karena wilayah tambangnya berupa pulau-pulau kecil yang seharusnya steril dari tambang. Kritik tokoh dan aktivis. Siapa saja yang bersuara keras? Pertama, dari Kementerian Kebudayaan, Fadlizon mengkritik pembangunan tambang nikel karena mengganggu situs bersejarah dan kearifan lokal di Raja Ampat. Ia menekankan, jangan ada investasi yang merusak alam dan budaya di sana. Kedua, dari Aliansi Masyarakat Adat Raja Ampat atau AMARA, masih standby dengan posko pengaduan di Waisai sejak Januari 2025, memastikan laporan mereka didengar oleh pemerintah daerah dan pusat. Dan ketiga, dari LSM Lingkungan, Walhi Papua, Greenpeace Indonesia, WWF Papua, terus menyerukan pencabutan izin dan evaluasi total sekaligus mengajak masyarakat internasional untuk memberi tekanan lewat kampanye digital dengan hashtag Save Raja Ampat. Rentetan rekomendasi pemerintah daerah. Desember 2024, Bupati Raja Ampat Dr. Insinyur Abdul Haris MSc secara resmi menolak semua aktivitas tambang di kawasan kabupatennya. Alasannya jelas, ekosistem laut adalah fondasi utama pendapatan masyarakat, pariwisata bahari, dan perikanan. Februari 2025, Komisi 4 DPR RI merekomendasikan Kementerian ESDM agar mencabut seluruh izin tambang di kawasan konservasi laut Indonesia, termasuk Raja Ampat. Juni 2025, KLH PPLH berani menindak tegas dengan inspeksi lapangan, memasang pelang stop, hingga mengancam pencabutan izin jika pelanggaran tidak diperbaiki. Kenapa anak muda harus peduli? Pertama, generasi penikmat adalah generasi penjaga. Kita lahir di era di mana keindahan alam Indonesia jadi kebanggaan global. Tapi kalau kita cuma nikmatin aja tanpa jaga, suatu saat alamnya bakal rusak. Dan kita nggak punya apa-apa buat diserahin ke generasi berikutnya. Kedua, ekonomi jangka panjang versus sekali jalan. Pariwisata ramah lingkungan di Raja Ampat udah menghasilkan miliaran rupiah setiap tahun. Menciptakan lapangan kerja untuk nelayan, pemandu wisata, penginapan homestay, kearifan lokal budidaya rumput laut, dan lain-lain. Sementara tambang nikel mungkin ngasih keuntungan cepat, tapi cuma beberapa tahun. Sisanya tinggalkan lubang tambang, air tercemar, dan lautnya mati. Ketiga, dampak global yang nyata. Kita berbicara soal COVID-19, perubahan iklim, ini semua terkait ekosistem. Pangsa pasar Marine Biodiversity Raja Ampat yang menurun efeknya akan dirasakan mulai dari kualitas tangkapan ikan sampai input karbon global dari hutan tropis yang hilang. Keempat, kearifan lokal dan budaya. Budaya lokal Raja Ampat mengajarkan kita tentang harmoni antara manusia dan alam. Sasi misalnya, tradisi melindungi kawasan berburu selama musim tertentu demi melihat populasi ikan dan hewan laut bertahan. Kalau tradisi ini hilang, kita juga kehilangan pelajaran berharga soal hidup berdampingan dengan alam. Berikut opini dan saran.
Menurut gue, kita nggak boleh diam. Berikut beberapa opini gue. Pemerintah harus mencabut semua izin tambang di kawasan konservasi laut dan pulau kecil. Nggak cuma menindak 1 atau 2 perusahaan, tapi semua yang terindikasi melanggar aturan. Audit publik dan transparansi data AMDAL wajib dibuka. Masyarakat punya hak tahu seberapa parah potensi kerusakan. Ekonomi biru atau blue economy harus diutamakan. Ekowisata, budidaya rumput laut yang sustainable, hingga perikanan dengan prinsip konservasi. Ini bisa jadi alternatif ekonomi yang lebih menguntungkan dan bertahan lama. Edukasi anak muda. Lewat konten digital, kampanye email, dan talk show di kampus, kita bisa sebarkan pentingnya jaga laut dan tolak tambang. Semua ini bukan cuma omdo loh. Lihat aja studi BWF 2024 tentang prediksi kerugian ekonomi hingga 2,5 triliun rupiah per tahun. Kalau terumbu karang rusak, uang itu bisa kita putar lagi untuk ekonomi lokal. Ya, bukan dilelang ke laba tambang yang menguap begitu izin habis. Jangan cuma like atau share di medsos, bro. Berikut ini cara-cara praktis yang bisa kita lakukan demi hashtag Save Raja Ampat seperti gabung gerakan digital dan offline. Gunakan hashtag Save Raja Ampat, hashtag Stop Tambang Nikel di TikTok, Instagram, Twitter, sampai Facebook. Tanda tangani petisi online di change.org atau platform lain yang mendesak pemerintah mencabut izin tambang. Kalau ada aksi atau diskusi di kota kamu, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau Serang, gabung dan suarakan. Dukung LSM dan komunitas lokal. Donasi atau volunteer untuk Walhi Papua, Greenpeace Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Raja Ampat, WFF Indonesia, ikut jadi guide wisata virtual atau gabung webinar mereka untuk belajar lebih dalam soal kerusakan yang terjadi dan cara penanganannya. Sosialisasi ke lingkungan sekitar, ceritakan ke teman kuliah, organisasi kampus, atau komunitas coding tentang bahaya tambang nikel di Raja Ampat. Buatin konten kreatif yang simple tapi powerful untuk menjelaskan kenapa kita perlu tolak tambang. Kontak pemerintah dan legislatif. Kirim email, DM Twitter, atau telepon langsung ke Kementerian ESDM, KLH, Gubernur Papua Baradaya, dan DPR RI Komisi 4. Minta kejelasan soal izin tambang dan minta pencabutan. Kalau kuliah seputar hukum atau lingkungan, bantu drafting surat resmi atau legislative brief untuk wakil rakyat. Dukung pariwisata berkelanjutan. Kamu punya budget, rencanain trip ke Raja Ampat yang benar-benar eco-friendly. Pilih homestay milik masyarakat adat, ikut dive clean up atau snorkeling sambil belajar konservasi karang. Beli produk ekonomi biru lokal, rumput laut kering, souvenir dari kayu bekas, atau aksesoris kerang buatan seniman lokal. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi dampak yang besar kalau kita kompak. Oke sobat, itu tadi pembahasan panjang tentang Raja Ampat, dari keelokan alamnya, ancaman pertambangan nikel, sampai langkah-langkah yang bisa kita ambil demi masa depan yang lebih hijau dan lestari. Ingat, alam yang indah ini bukan cuma untuk dipajang di feed Instagram, tapi butuh kita jaga bersama. Jadi setelah nonton video ini, gue mau lu semua bisa like dan subscribe channel ini buat dapetin update konten lingkungan dan sosial. Share juga video ini ke semua teman, keluarga, dan komunitas kamu, biar makin banyak yang sadar. Tulis komentar di bawah saran kamu untuk aksi selanjutnya apa, atau pengalaman kamu kalau pernah ke Raja Ampat. Ayo, buktikan kalau kita anak muda peduli lingkungan. Kita bisa bikin perubahan besar kalau bergerak bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, lestarikan alam, tolak tambang nikel di Raja Ampat.